Papua, pulau di ujung timur Nusantara, merupakan wilayah daratan terluas yang dimiliki NKRI. Lebih dari 200 suku asli mendiami bumi cendrawasih ini. Kearifan lokalnya kerap mengadakan gelaran-gelaran pesta adat. Tak hanya itu saja, Papua pun mampu mengadakan gelaran pesta akbar yang berskala nasional. Merauke, tanah dengan potensi alam yang masih melimpah. Kondo menjadi destinasi petualangan saya kali ini. Sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan dan rawa. Bersama masyarakat lokal, saya akan berburu salah satu ikan predator air tawar. Hamparan rerumputan yang dikelilingi air yang tenang menjadi habitat ideal ikan buruan kami kali ini. Ada lagi. Wah, itu besar sekali. Ini udah lumayan besar, itu ada yang lebih besar lagi. Wah. Besar sekali. Aduh. Besar sekali. Ikan gabus merupakan salah satu ikan perintis yang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap ekosistem. Masuk dalam keluarga snakehead, ikan gabus menjadi salah satu karnivora karena makanan alaminya berupa ikan-ikan kecil, serangga, dan amfibi. Kok dalam tiba-tiba? Aduh. Masuk ke dalam lumpur. Ini dia. Ini kakak dapat lagi ikan gastornya. Ini kalau dari bentuknya itu memang mirip ular, jadi seperti yang saya bilang harus berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati bisa-bisa kita salah tangkap. Kita melangkahnya juga harus pelan-pelan, kita nggak kabur ya. Ikan gabus umumnya hidup di perairan dangkal seperti sungai dan rawa dengan kedalaman air 40-80 cm. Cenderung memilih tempat yang gelap, berlumpur, berarus tenang, ataupun wilayah bebatuan untuk bersarang. Dapat nggak ya? Dapat! Wah! Ya lepas lagi! Waduh! Ya lepas lagi! Yo! Udah kenal dia lepas lagi! Ternyata dia masih kuat, udah ditikam! Saya mau cari lagi, saya harus dapat. Tidak mau, saya harus dapat. Tidak. Aku injak. Ya, aku injak. Lompat. Langsung kabur dia, tidak tertikam. Jadi walaupun dia sudah terlihat, tapi tidak semudah itu untuk menikamnya. Karena dia pandai banget kabur. Dapat. Ih, dapat. Kakak saya dapat. Saya tidak boleh kabur lagi ya. Ini dia. Dapat. Itu saya ada tua gede sedikit ya. Jangan itu. Sebentar, saya tombak. Mana? Susah sekali. Aduh, mama sayang. Sayang sekali. Jadi emang ini karena airnya lagi surut, jadi banyak ikan yang terjebak di atas lumpur gitu loh. Nah, jadi kalau udah mau ditombak ternyata dia masih bisa gali-gali lumpur untuk masuk lagi ke dalamnya. Lepas lagi.
Itu di situ ada yang kelihatan kepalanya, cuma ini rada dalam nih. Dapat. Papa ini tersangkut. Dapat. Wah, dapat lagi. Wah, ini lebih besar dari yang tadi. Ih. Ikan merupakan sumber pangan hewani yang sudah dikenal berbagai lapisan masyarakat di belahan negara. Di Indonesia, ikan menjadi sumber protein yang banyak dikonsumsi saat ini. Ini sudah siap dibakar, sudah dibungkus rapi, dan sembari menunggu ikan gastornya matang, kita mau bakar pisang juga supaya nanti bisa jadi cemilan. Saat ini ikan gabus mulai banyak dikonsumsi karena kandungan albumin yang cukup tinggi. Albumin sendiri merupakan salah satu jenis protein yang mampu membantu proses penyembuhan luka, khususnya bagi ibu-ibu pasca melahirkan. Sudah. Ini kalau dari aromanya kayak otak-otak. Kita coba. Ayo Bapak. Iya. Meski dagingnya cukup tebal, tapi rasa tidak hambar. Tingginya kandungan protein dalam daging ikan gabus juga sangat baik untuk menunjang perkembangan otot dan jaringan darah dalam tubuh kita. Bentar, angkat dulu. Nggak heran ikan gastor jadi idola karena emang rasanya enak banget. Plus populasinya di Papua ini masih banyak sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Biriamu, saya beruntung nih kedatangan saya di Papua bertepatan dengan matangnya biriamu atau buah kuning. Makanya saya sekarang mau langsung ambil, ikuti jejak saya, jejak petualang. Hutan menjadi sumber daya alam terbesar dan sumber penghidupan bagi masyarakat Kombay. Beragam pohon buah tumbuh subur di sini, termasuk buah kuning. Ini batang yang kita bawa ini difungsikan sebagai tangga karena emang buahnya berada di atas. Nih kita mau cari-cari dulu di mana buahnya, baru nanti Bapak naik untuk ambil buahnya. Ini batang yang kita bawa ini. Buah ini banyak tersebar di Papua, hidup di dataran rendah hingga ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini termasuk keluarga pandan-pandanan dengan tinggi dapat mencapai 16 meter. Besar sekali. Ini dia buah kuningnya. Ini kalau dilihat bentuknya mirip sama sukun tapi panjang ya kakak. Buah kuning memiliki kandungan zat-zat yang baik bagi tubuh karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki metabolisme. Buah khas tanah Papua ini bisa dipanen jika sudah masuk umur 3 hingga 5 tahun. Dalam mengolah buah bernama latin Pandanus conoideus ini memang diperlukan beberapa proses sampai siap disantap. Berbeda daripada buah biasanya yang bagian dalam yang dimakan, kalau buah kuning justru bagian luarnya yang dimakan. Bagian dalamnya itu bukan daging tapi tulangnya, jadi kita buang. Masyarakat Kombay biasa memanfaatkan buah kuning untuk dikonsumsi langsung atau diekstrak minyaknya untuk dijadikan saus. Lomboruki artinya DP biji sudah lepas. Habis terlepas langsung kita masukkan ke belanga. Benar, untuk direbus. Buah direbus dalam air selama 1 jam atau sampai buah mengeluarkan cairan kuning seperti tinta jika ditekan kulitnya. Jadi untuk memasak buah kuning ini beda 2 teknik. Yang pertama pakai belanga,
direbus seperti ini atau dibakar di dalam daun sagu, namanya kita bungkus. Tapi dua-dua sama, setelah matang harus kita ramas di atas sagu lagi, baru nanti kita makan. Jadi memang kalau di Kombay ini mau makanannya dari apapun, mau dari buah, mau dari sayur, mau dari daging, ulat, semuanya itu menggunakan sagu. Karena kan sagu itu memang makanan utamanya. Tapi walaupun semua sagu, bermacam-macam cara makannya. Ada yang dibungkus dengan daun, ada yang langsung dibakar seperti itu. Nah sekarang saya mau coba yang dibakar seperti ini, rasanya seperti apa. Kakak saja jomplang. Sagu menjadi bagian yang melekat dalam kebudayaan masyarakat Papua, tak terkecuali suku Kombay. Makanan ini juga menjadi elemen primer untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi ada tekniknya juga nih supaya daunnya tidak jatuh. Bikin begini. Begini. Ambil. Iyo. Harus dibikin begini, seperti bola baru dikasih ramas. Iya benar. Nah, jadi cuman dagingnya saja yang keluar, sari-sarinya saja, bijinya tidak ikut keluar, biji atau tulangnya tidak ikut keluar. Dari bentuknya mirip seperti tepung goreng yang ditaburkan dengan kuah kari. Tapi kok rasanya belum tahu, karena kita harus icip dulu. Vian Devo, ayo kita makan. Ini jadi kalau kuah dari buah kuningnya ini rasanya mirip sama labu. Seperti labu yang sudah dihaluskan gitu kakak. Dan kalau untuk si sagunya sendiri ini saya lebih suka. Karena dia lebih garing luarnya, dalamnya juga lebih kenyal. Sebagai bahan makanan utama masyarakat Papua, ternyata sagu sangat baik untuk memelihara kesehatan pencernaan. Kandungan karbohidratnya yang rendah glukosa membuat sagu juga sangat bagus untuk penderita diabetes. Buah kuning sendiri dipercaya mampu untuk mengatasi penyakit hepatitis B dan mencegah anemia. Beruntung sekali saya kali ini karena perpaduan antara sagu dan buah kuning merupakan menu sehat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu hasil alam yang sudah lama dimanfaatkan masyarakat Papua untuk obat-obatan tentu saja sarang semut. Jadi yang kita cari ini adalah sarang semut, tapi bukan sarang semut beneran yang terbuat dari tanah, tapi ini lebih dari tanaman yang menempel di pohon. Dan ini ada di atas-atas ini nih. Tumbuhan sarang semut banyak dijumpai di hutan-hutan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Umumnya tumbuh menempel di pohon kayu putih, cemara gunung, kaha, dan bersifat simbiosis mutualisme. Bagian luar tanaman ini terdapat duri yang melindunginya dari pemangsa herbivora. Ini harus hati-hati nih, karena baru dipetik semutnya banyak banget. Terus ini ada duri-durinya, jadi harus taruh di tempat panas biar si semut-semutnya pergi dulu. Uniknya lagi, semut-semut yang menempati lorong-lorong umbi akan mengeluarkan senyawa yang secara kimiawi membantu tumbuhan inang untuk melepas kulit kayu yang sudah mati dan mengganti dengan kulit kayu yang baru. Untuk menjadi minuman, pengolahan sarang semut ini cukup sederhana. Cukup diparut
dikeringkan dan langsung bisa diseduh seperti teh. Umbi tanaman sarang semut merupakan obat yang bersifat panacea. Artinya, umbi sarang semut dapat mengobati segala macam penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti wasir dan rematik hingga penyakit berat misalnya kanker. Senyawa aktif yang terkandung dalam sarang semut itu adalah flavonoid, tanin, dan polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh. Sudah cukup ini? Bisa langsung jemur? Ya sudah, ya sudah. Tapi pas diminum tuh rasanya jadi familiar gitu. Ternyata tuh mirip sama pinang sirih versi cair. Ikuti jejak saya, jejak petualang.